Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saat ini kita tengah menghadapi wabah corona, tapi mari jadikan musibah ini bagian dari nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan dan curahkan kepada sang uswatun hasanah baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernahkah terbersit dalam pikiran kita kenapa Allah melahirkan kita di dalam golongan orang muslim? Mendasari hal itu, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairun nas, sesungguhnya umat Islam dilahirkan sebagai umat terbaik bagi manusia. Kenapa dikatakan umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Islam dikatakan umat terbaik karena umat Islam adalah umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 110. Secara tidak langsung, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan umat muslim? Artinya kita telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik bagi manusia. Kenapa dikatakan terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena umat muslim, umat Islam mengajak kepada kebaikan dan memerangi kemungkaran. Disitulah letak kenapa Islam dikatakan sebagai umat yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita bagaimana caranya kita menjadi umat yang terbaik. Maka diturunkanlah manusia terbaik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat semesta bagi seluruh sekian alam. Yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama Islam, maka Islam pun adalah rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekilas kita lihat ke belakang bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwahnya. Beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, dilahirkan di sana, di mana pada saat itu adalah penduduk masyarakatnya adalah manusia-manusia yang dengan moral-moral di luar kemanusiaan. Anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Khamar bukan jadi minuman, bahkan sampai mereka mandi. Begitu saking bejat moralnya penduduk Mekah pada saat itu. Tapi Rasulullah SAW menebarkan Islam dengan cara kebaikan. Alhasil ketika beliau di Madinah, beliau mengumpulkan seluruh penduduk dari seluruh kaum, baik itu muslim maupun non-muslim, suku-suku pembesar yang ada di Madinah, dan akhirnya beliau berhasil menegakkan pemerintahan yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Jika kita tarik benang merahnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana Indonesia, bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Adakah Islam masuk ke Indonesia dengan peperangan? Adakah Islam masuk ke Indonesia dengan kekerasan? Ternyata tidak satupun
Islam yang hadir di Indonesia dilakukan dengan cara kekerasan. 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, tapi lihat, tidak menjadikan masyarakat Indonesia mayoritas agamanya sama dengan orang Belanda. Ini menunjukkan bahwasanya Islam telah ada dalam sanubari hati orang Indonesia. Kenapa? Bagaimana kita mencintai seorang wanita, bagaimana kita mencintai anak dan istri kita. Kasih sayang itu timbul karena adalah sentuhan hati dalam diri kita. Bak sebuah syair lagu, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan menjadi milikmu selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu tugas kita adalah menjaga marwah ini, menjaga marwah bahwanya Islam adalah agama yang terbaik. Jangan sampai karena perbuatan kita orang justru takut dan bahkan tidak mau menginginkan agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan susah payah beliau berjihad, berdakwah, menyatukan orang-orang kafir menjadi Muslim. Lantas kenapa saat ini kita mencoba mengkafirkan orang-orang Muslim? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbuat terbaiklah, beramar ma'ruf, bernahi munkarlah dengan cara yang terbaik, karena dengan demikian Islam akan tetap ada dalam diri kita. Jangan takut Islam akan hilang, karena Allah telah menjanjikan Islam tidak akan hilang. Tapi takutlah Islam bisa hilang dalam diri kita, Islam bisa hilang dari keluarga kita, Islam pun bisa hilang dari negara kita. Kenapa? Karena perbuatan kita justru jauh dari tuntunan Islam. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Tunjukkan bahwasanya kita adalah orang Islam yang menebarkan keindahan, menebarkan kesejukan baik kepada tetangga dan kepada siapapun, sehingga Islam tetap akan ada di hati kita sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Berusaha berbuat baik menuju perbaikan dan menjadi yang terbaik. Barakallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.